Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Kultum Ramadan. Kultum itu kepanjangannya kuliah terserah antum. Waktunya berapa menit itu terserah. Di hari ke-13 bulan suci Ramadan ini, saya mau cerita sedikit berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu, telah diwajibkan oleh Allah anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ihsana artinya berbuat yang terbaik. Apabila kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita lanjut usia, maka yang pertama, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata-kata kasar. Jangan membentak. Jangan berkata-kata yang keras. Jadi kita disuruh fala taqul lahumā uffin, jangan membantah kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Jangan mengeluarkan kata yang membuat kedua orang tua kita tersinggung. Wa qul lahumā qawlan karima, dan hendaklah kita berkata yang sangat lembut, sangat sopan sekali. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan doakanlah kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sebagaimana kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya mengasihani kami sejak kami masih kecil. Saking pentingnya ini berbakti kepada orang tua, sehingga Allah turun tangan langsung mengajarkan bagaimana kita berbakti. Ya, kalau sholat, turun perintah Allah tentang sholat, Nabi yang jelaskan cara sholat yang baik. Puasa, Nabi yang jelaskan bagaimana puasa. Tapi khusus sholat, khusus berbakti kepada orang tua, tidak melalui Nabi langsung, tapi Allah yang turun tangan. Mulai caranya, jangan berkata uffin, cis, apa tong kita mama, apa tong kita pak. Kemudian kata-kata yang lembut, qaulan karima, kata-kata yang sopan. Kemudian jangan sombong di hadapannya, dan doakan. Bahkan cara berdoa pun itu diajarkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Karena itu, di pertengahan Ramadan ini, saya mengingatkan, mengajak
Siapa tahu ada yang pernah clash dengan orang tuanya. Biasa itu pengaruh istri, lalu dia mulai kasar sama mamanya, kasar sama bapaknya, weh anak durhaka ini. Atau pengaruh suami, lalu dia mulai durhaka sama orang tua, weh luar biasa. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau kita dosa sama orang tua, tidak ada keberkahan dalam hidup. Saudara boleh kaya, saudara boleh punya pangkat jabatan yang tinggi, saudara boleh populer, harta yang melimpah, tapi durhaka kepada orang tua, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kebahagiaan. Hidup kita gersang, hidup kita selalu gelisah. Kenapa? Allah cabut itu berkah. Kalau Allah sudah cabut berkah dalam kehidupan kita, apalagi gunanya hidup ini? Untuk apa harta banyak kalau tidak tenang? Untuk apa pangkat jabatan tinggi kalau kita selalu gelisah? Karena itu, perbaikilah hubungan dengan kedua orang tua. Ustaz, saya pernah bertengkar dengan orang tua saya. Saya mau datang ke rumah tapi dia tutupkan pintu lewat jendela. Tapi jendela juga ditutup lewat pintu belakang. Pintu belakang juga dikunci, tinggal di terasnya. Berapa lama sampai dia buka pintu? Kalau orang tua di dalam kata keras kasar, kenapa kau tinggal di depan rumahku? Pulang. Jawab, lebih bagus saya jadi batu di sini daripada saya pulang tanpa mendapatkan ridhomu, wahai orang tua. Jadi tinggal di situ. Pulang juga tidak ada gunanya kalau orang tua tidak mau memaafkan kita. Makanya selalu kita jaga, jangan menyinggung perasaan orang tua, jangan menyakiti. Kalau ada harta, sedekahkan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekahnya anak kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua, setiap saya dapat uang, saya kasih, dapat uang, saya kasih. Saya gajian, saya kasih, tapi tidak pernah cukup. Selalu saja beberapa hari datang lagi minta, datang lagi minta." Kata Nabi, "Terus kalau dia datang minta, beliau datang minta, kau masih kasih lagi?" Dia bilang, "Tidak, biar Rasul, kan saya sudah kasih beberapa hari yang lalu." Nabi berkata, "Na anta wa maluka li ummuka." Subhanallah. Dirimu dan seluruh harta yang kau peroleh milik ibumu, milik bapakmu, milik orang tuamu. Jadi kalau beliau minta, kasih. Berapapun yang diminta, kasih. Kenapa? Jangankan harta, dirimu, kata Nabi, milik orang tuamu. Maka kalau ada orang tua minta kepada anaknya, anaknya dengan alasan macam-macam tidak ada, padahal sebenarnya ada, durhaka. Dan kalau kita durhaka sama orang tua, 3 kali disiksa. Siksa di dunia, siksa sakarat, siksa di kubur, dan siksa nanti di api neraka. Jadi di dunia sudah disiksa, minimal waktu dia sakaratul maut. Di kubur dia dihimpit kalau dosa sama orang tua. Dan di akhirat jelas tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang durhaka sama orang tua. Kalau ada yang pernah clash, datang. Ini sudah hari ke-13. Datang minta restu, minta ridhonya. Semoga ada manfaatnya. Saya Ashar Tamanggong, manusia biasa, banyak salah dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.